Oke, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang cairan dan elektrolit tubuh. Nah, melanjutkan yang kemarin, kita sudah membahas tentang metode perpindahan cairan dan elektrolit tubuh. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang kebutuhan cairan tubuh bagi manusia berdasarkan umur dan berat badan. Nah, jadi karena kebutuhan cairan tubuh itu merupakan salah satu bagian dari kebutuhan dasar manusia ya. Nah, untuk persentase secara keseluruhan untuk bayi baru lahir itu 75% dari total berat badan. Nah, untuk pria dewasa itu kurang lebih 57% dari total berat badan. Wanita dewasa 55% dari total berat badan, dan dewasa tua 45% dari total berat badan. Nah, jadi persentase jumlah cairan tubuh itu sangat bervariasi tergantung pada faktor usia, lemak dalam tubuh, dan jenis kelamin. Jadi jika lemak tubuh semakin sedikit, maka cairan dalam tubuh pun akan menjadi lebih besar. Nah, berikut akan kita bahas kebutuhan air berdasarkan umur dan berat badan. Nah, berikut merupakan tabel kebutuhan cairan menurut umur dan berat badan. Seperti yang kita lihat, usia bayi yang berusia 3 hari dengan berat badan 3 kg itu cairan yang dibutuhkan selama 24 jam hanya 250-300 ml. Lihat berikutnya yang berusia 1 tahun dengan berat badan kurang lebih 9,5 kg, itu cairan yang dibutuhkan kurang lebih 1150-1300. Berikut seterusnya seperti yang kita lihat pada usia 18 tahun itu dengan berat badan 54, kebutuhan cairannya pun semakin meningkat, yaitu kurang lebih 2200 sampai 2700 mili. Jadi kembali lagi, walaupun untuk usia yang telah ditetapkan dengan berat badan sekian, itu kebutuhan cairannya juga berpengaruh apabila tadi jika lemak tubuh semakin sedikit, maka cairan dalam tubuh pun lebih besar. Jadi yang lebih menjadi patokan adalah di sini berat badan. Semakin banyak berat badannya, maka kebutuhan cairan dalam 24 jam atau dalam sehari itu semakin meningkat. Nah, jadi untuk pengaturan volume cairan tubuh sendiri itu dia diatur oleh intake dan output cairan. Nah, kalau intake itu adalah cairan yang masuk. Jadi selama beraktivitas, orang dewasa itu minum kira-kira 1500 ml per hari. Sedangkan kebutuhan cairan tubuh itu kira-kira 2500 ml per hari, sehingga kekurangan sekitar 1000 ml per hari diperoleh dari makanan dan oksidasi selama proses metabolisme. Nah, itu ya. Jadi untuk pengaturan intake cairan itu sendiri dia melalui mekanisme rasa haus. Jadi untuk pusat haus sendiri itu dia dikendalikan oleh otak. Sementara untuk rangsangan haus berasal dari kondisi dehidrasi intraseluler. Nah, kemudian untuk output cairan atau kehilangan cairan tubuh itu melalui 4 rute atau 4 proses, yaitu melalui urin, IWL, keringat, dan feses. Nah, berikut output cairan atau kehilangan cairan tubuh. Yang pertama tadi melalui urin, yang kedua IWL atau insoluble water loss, yang ketiga keringat, yang terakhir adalah feses. Nah, untuk urin, untuk proses pembentukannya urin sendiri itu oleh ginjal dan ekskresi melalui traktus urinarius.
merupakan proses output cairan tubuh yang paling utama. Nah, pada orang dewasa, dalam kondisi normal, output urin sekitar 1400 sampai 1500 ml per 24 jam atau sekitar 30 sampai 50 ml per jam. Nah, pada orang sehat, kemungkinan produksi urin itu bervariasi dalam setiap harinya. Jadi bila aktivitas kelenjar keringat meningkat, maka produksi urin akan menurun sebagai upaya tetap mempertahankan keseimbangan dalam tubuh. Terus yang kedua, IWL atau insoluble water loss. IWL sendiri itu terjadi melalui paru-paru dan kulit. Jadi melalui kulit dengan mekanisme difusi. Pada orang dewasa normal, kehilangan cairan tubuh melalui proses ini sekitar 300 sampai 400 ml per hari. Tapi bila proses respirasi atau suhu tubuh meningkat, maka IWL dapat meningkat. Kemudian yang ketiga, keringat. Jadi untuk berkeringat sendiri itu terjadi sebagai respon terhadap kondisi tubuh yang panas. Jadi respon ini berasal dari anterior hipotalamus, sedangkan impulsnya ditransfer melalui sumsum tulang belakang yang dirangsang oleh susunan saraf simpatis pada kulit. Yang terakhir, feses. Untuk pengeluaran air melalui feses itu berkisar antara 100 sampai 200 ml per hari yang diatur oleh mekanisme reabsorpsi di dalam mukosa usus besar atau yang biasa kita sebut sebagai kolon. Nah, itu merupakan output cairan atau kehilangan cairan tubuh yang dikeluarkan oleh tubuh. Nah, selanjutnya kita membahas tentang kebutuhan elektrolit. Ya, jadi seperti yang kita tahu, elektrolit itu terdapat pada seluruh cairan tubuh. Nah, untuk cairan tubuh itu mengandung oksigen, nutrien, dan sisa metabolisme seperti karbon dioksida yang semuanya disebut dengan ion. Nah, jadi di sini ada 3 cairan elektrolit yang paling esensial, yaitu adalah 1 natrium atau sodium, kemudian kalium atau potasium, dan ada yang namanya kalsium. Nah, untuk komposisi elektrolit dalam plasma darah, untuk nilai normalnya natrium itu adalah 135 sampai 145 mili ekuivalen, kemudian kalium itu 3,5 sampai 5,3 mili ekuivalen, dan kalsium 4 sampai 5 mili ekuivalen, magnesium 1,5 sampai 2,5 mili ekuivalen, klorida itu 100 sampai 106 mili ekuivalen, kemudian bikarbonat 22 sampai 26 mili ekuivalen, dan fosfat 2,5 sampai 4,5 mili ekuivalen.